Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Majelis kita kali ini berkaitan dengan hadis ke-26 dari rangkaian hadis Arba'in An-Nawawi, yakni hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina isnaini sadaqah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini bahwasanya setiap tulang atau setiap sendi anak Adam, asal dari sulama ini adalah tulang di bagian punggung ba'ir. Seakan-akan makna hadis ini bahwasanya setiap tulang yang menyusun rangka hamba anak Adam wajib bagi mereka untuk dikeluarkan sedekahnya pada setiap hari yang dia pada setiap saat, pada setiap waktu, pada setiap hari terbitnya matahari. Bentuk sedekah tersebut yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di antaranya mendamaikan antara dua orang. Ini adalah sedekah. Kemudian juga menolong seorang yang membawakannya, mengangkat perbekalannya ke atas tunggangannya, atau membantu menaikkan orang tadi ke atas tunggangannya, ini pun bentuk sedekah. Dan setiap kalimat yang baik, kalimat thayyibah berupa zikir, tahmid, tahlil dan sebagainya, maka ini pun adalah sedekah. Dan setiap langkah yang dilangkahkan menuju tempat salat itu pun adalah sedekah, bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan, maka itu pun adalah sedekah. Hadis ini pada satu maknanya menguatkan apa yang telah disebutkan pada hadis sebelumnya, bahwasanya anak Adam atau seorang hamba dapat bersedekah tidak melulu dengan hartanya, tapi setiap ketaatan, setiap ihsan yang dia lakukan dalam rangka mencari kecintaan Allah tabaraka wa taala, mengharapkan wajah Allah, maka itu adalah sedekah atas dirinya. Dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khuliqa ibnu Adam ala sittina wa salasimi'ah mufassalin." Anak Adam diciptakan, artinya disusun dalam atas 360 sendi atau tulang belulang. Siapa faman dzakarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa azala hajaran an tariqin muslimina aw azala syaukatan aw azala 'azman aw amara bima'ruf aw naha 'anil munkarin adada tilka sittina wa salasimi'ah sulama amsa min yaumihi wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Maka siapa orang yang berzikir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertahlil, bertasbih kepada Allah, menyingkirkan batu yang menghalangi dari jalan seorang muslim, atau menyingkirkan duri, atau menyingkirkan tulang yang mengganggu jalan, atau memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf ataupun melarang dari perkara yang mungkar, yang seluruhnya tadi sejumlah kebaikan itu, kalau sejumlah tulang belulang tadi secara 360 tadi, maka dia berada dalam keadaan pada hari tersebut sebagai orang yang telah menyelamatkan dirinya dari neraka. Dan dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, juga Imam Abu Daud dari hadis Buraidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna yang serupa dengan hadis Aisyah ini. Dan juga di dalam Sahihain dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna yang serupa dengan hadis
Abu Hurairah ini yang dikeluarkan oleh atau yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in. Makna hadis ini ya bahwasanya setiap susunan sendi atau tulang ya, anak Adam ini merupakan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atas hambanya. Yang setiap susunan tulang belulang tadi atau sendi tadi perlu untuk disedekahkan. Ya, perlu untuk dikeluarkan sedekahnya oleh sang hamba, sehingga hal tersebut ya menjadikan dia sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara tentang bagaimana nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, nikmat Allah yang besar kepada hambanya ya dalam penciptaannya tadi. Kemudian ya di dalam surat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya, katakanlah dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan kalian atau memberikan kalian pendengaran, penglihatan dan afidah, hati. Ya. Qalilan ma tashkurun. Artinya ini isyarat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya penciptaan hamba, organ tubuh seorang hamba dan apa yang menyusun ya diri seorang hamba perlu untuk dikeluarkan sedekahnya sehingga atau wajib hamba untuk bersyukur dengan perkara-perkara tersebut. Di antara bentuknya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dan syukur itu ya dalam dua derajat. Yang pertama ini syukur yang wajib. Bentuk bersyukur atas nikmat Allah dengan syukur yang wajib, yakni seorang hamba memenuhi perkara-perkara yang diwajibkan Allah Tabaraka wa Ta'ala atas dirinya dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam segala perkara yang seperti ini, itu adalah sejatinya itu adalah bentuk syukur hamba kepada Allah sebagai Rabbnya dan sebagai ilahnya. Kemudian syukur yang kedua atau derajat yang kedua, yakni syukur yang mustahab. Yakni seorang hamba melakukan amal ya, amal-amal salih setelah dia melakukan perkara-perkara yang fardu dan yang wajib tadi, dan setelah dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan tadi, dia melakukan amal-amal salih yang lain, yakni amal-amal tatawwu sebagai tambahan dari perkara-perkara yang wajib ini. Maka orang yang memenuhi dua derajat ini, dialah yang dikatakan sebagai hamba-hamba as-sabiqun al-muqarrabun. Ya, hamba-hamba yang ya tercepat dan ya paling dekat pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan perkara hal ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah dan yang lainnya bahkan sampai dikabarkan beliau melakukan salat malam hingga betisnya atau kakinya bengkak. Dan ketika ditanyakan hal ini kepada beliau, ya mengapa harus sampai mujahadah seperti ini padahal engkau adalah ya dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjawab sebagaimana kisah ini atau hadis ini di dalam as-sahihain, menjawab dengan ucapannya, afala akunu 'abdan syakura, tidakkah layak jika aku menjadi hamba yang bersyukur. Maka ketaatan yang dilakukan hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah bentuk kesyukuran hamba ya kepada Rabbnya. Ikhwatal kiram, azanallahu wa yakum jami'an, di antara bentuk sedekah ini sedekah yang sifatnya qasirah, terbatas pada manfaatnya, terbatas pada pelakunya sendiri. Ini segala bentuk zikir dan salat serta salawat yang dia ucapkan atau yang dia senandungkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga tilawah Al-Qur'an. Ya. Dan di antara bentuk sedekah ini adalah seorang memuhasabah dirinya atas apa yang telah dia lakukan dari amalnya, dan dia menyesali kekurangan yang ada pada amalnya ataupun kecacatan yang ada pada amalnya. Ya, termasuk di antara ini juga adalah tobatnya seorang hamba dari dosa yang telah pernah dia lakukan. Ya, dia bersedih atas kemaksiatan yang telah dia lakukan, dan dia memandang dirinya ya sebagai pribadi yang hina di hadapan Allah Rabbul Alamin, dan dia meneteskan air mata penyesalan, ya tangisan
ya tobat kepada Allah tabaraka wa taala. Ini adalah bentuk sedekah ya hamba ya, atas kewajiban yang dia keluarkan atas nikmat-nikmat Allah tadi, dan ini terbatas manfaatnya pada dirinya sendiri. Dan bentuk yang lain sebagaimana telah dijelaskan pada hadis sebelumnya, ya ini ya yang bersifat manfaatnya tersebar luas, yakni segala ihsan yang dilakukan seorang hamba yang manfaat tadi tersebar kepada kaum muslimin yang lainnya. Ini pun bentuk seorang mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala. Demikian ikhwatul kiram azanallahu alaikum jami'an terkait dengan hadis yang agung ini bahwasanya ya, hadis ini memberikan isyarat kepada kita, wajib bagi kita seluruhnya untuk mengeluarkan sedekah atas setiap nikmat Allah yang ada pada diri kita. Ya, sehingga dengan itu menjadikan kita terhitung sebagai hamba yang telah bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan tadi. Dan di antara bentuknya adalah muhasabah diri atas segala ya, kekurangan atau kecacatan yang telah dilakukan atau kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian juga muhasabah diri terkait dengan amal-amal saleh atau kewajiban-kewajiban yang barangkali di dalam setiap kewajiban yang dilakukan tadi terdapat kekurangan dan kecacatan yang perlu diperbaiki sebisa mungkin dari seorang hamba tadi, dan dia mengkhawatirkan dirinya atas amal tadi ya dalam keadaan amalnya tertolak di hadapan Allah tabaraka wa taala, sebagaimana dia menyesali segala kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.